Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, alhamdulillah aku lagi di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di daerah Jakarta. Nah, aku dapat informasi dari rumah sakit, katanya 3 pasien aku keluar dari rumah sakit gitu. Tadi sempat ada sedikit masalah terkait Rifin karena video yang dia dalam perawatan di rumah sakit bisa kesebar. Aku nggak tahu gimana ceritanya, tapi yang jelas kita lagi minta tanggung jawab ya sama pihak rumah sakit, seperti apa pertanggungjawaban dari orang yang memviralkan di media sosial, padahal ada yang namanya kode etik rumah sakit ya, dan data pasien pribadi selama pemulihan. Ini kita sama Hana. Halo Hana. Mbak Hana. Iya, kenapa? Gimana kabarnya? Baik. Kabarnya? Baik. Baik. Masih suka marah-marah? Masih suka ngambek-ngambek? Jadi mau di yayasan aku apa di yayasan yang di Bekasi kemarin? Biasa yang mana? Mau di yang kemarin, yang banyak orangnya, apa mau di tempat saya? Emang tempat kamu di mana? Lah, tempat saya yang di kemarin itu kamu, yang berusaha mau kabur lari. Nggak mau di itu. Gak mau di mana? Nggak mau di Bekasi. Kenapa? Nggak betah. Di tempat saya nggak betah juga, jadi gimana? Kemarin di tempat saya gimana? Maunya di mana? Mau pulang. Nggak bisa, belum sembuh. Belum boleh pulang. Tuh, tadi mau kabur lagi kan? Kabur. Kenapa? Kenapa mau kabur lagi? Hah? Kenapa mau kabur lagi? Saya titip di Bekasi lagi ya? Nggak mau. Enggak, titip aja di Bekasi udah. Kalau suka kabur-kabur, titip aja di Bekasi. Kenapa mau kabur lagi? Takut ke Bekasi lagi. Ya udah, malah saya antar ke Bekasi kamu. Tadi katanya mau ke toilet, tapi ternyata dia malah kabur. Hana ini, siapa namanya Pak? Santi ya? Hana Susanti. Iya, Santi ini dari awal saya pegang sulit banget dibicarakan baik-baik ya. Maksudnya kayak jangan ini. Orang mayoritas ya pasien saya itu mendengar dan nurut apa yang kita instruksikan. Enggak, semakin kita ngomong A, dia ngejalaninnya malah B gitu loh. Dan di yayasan kita sudah berusaha kabur berapa kali, aku nggak tahu. Udah nggak kehitung malah. Gitu, terus ngomongnya juga kasar. Terus dia nakut-nakutin salah satu perawat saya, bilang mau melakukan tindakan yang saya nggak bisa jelasin di sini. Gitu, menggunakan sajam lah intinya. Kamu kenapa sih? Kenapa? Kamu kenapa sih kok dibaikin kayak gitu? El? Kenapa kamu dibaikin kayak gitu? Kita baik gak sama kamu? Saya tanya, saya pernah kasar gak? Kenapa kamu kayak gitu? Ada gak orang-orang yayasan yang kasar sama kamu? Gak ada kan? Makan 3 hari sekali, dikasih cemilan. Kamar mandi silakan 20, itu kamar mandi dekat sama kamar. Gak ada masalah. Mau main boleh sebenarnya, tapi ada batas waktunya. Namanya juga pasien, lagi berusaha sembuh, gak bisa semau-maunya. Kamu bilang mau pulang, gak bisa pulang. Keluarga kamu aja nitipin sama kita. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Gak bakal kamu saya pulangin kalau nggak belum sembuh. Kurang apa kita sama kamu? Kalau minta apa juga kita beliin kok. Mau makanan apa kita beliin. Ingat ya guys, di yayasan kita itu tidak ada yang namanya bayar, semua gratis ya. Keluarga kamu nggak bayar sama saya.
Jadi mau sampai kapan sikap kamu kayak gitu? Saya bantu kamu tuh atas dasar kemanusiaan. Udah sering ngancem sama perawat-perawat yang ada di yayasan. Gak tahu nih kenapa bisa kayak gitu loh dia. Padahal maksudnya notabene buatku ya, dia tuh nggak parah banget. Nggak ada yang paling parah ya Pak, maksudnya sampai dobrak-dobrak sampai yang parah banget. Dia tuh sebenarnya masih setengah sadar gitu. Dan dalam konteks skizonya bukan yang akut gitu, tapi kok lebih-lebih dari yang akut gitu. Di Yayasan Pak Haji Marsan juga sama, dia berusaha kabur terus. Tapi kalau di sana kan lebih ketat ya Pak. Jadi di sana tuh ada ya udah jam berjemur, makan langsung nanti masuk lagi. Kalau kita kan keluarga ya. Nonton bebas 24 jam, mau nonton mah silakan, tapi kalau udah ngantuk jangan dipaksain tidur. Ada jadwal ngaji, sholat. Dia nggak pernah mau guys, nggak pernah mau disuruh sholat, disuruh ngaji, nggak mau. Jadi nggak tahu nih gimana maunya. Mudah gimana Mudah kabarnya? Kabarnya gimana? Buka aja maskernya. Mudah gimana kabarnya? Hah? Apa? Kurang sehat kenapa? Hah? Kurang sehat kenapa? Mudah. Ibu gimana kabarnya Bu? Baik. Udah mendingan belum? Sorry, maaf guys. Hah? Udah. Ini Mudah banyak kutunya di itu ya, dipotong pendek ya. Kata rumah sakit banyak kutunya ya. Dipotong pendek ya. Iya, pendekin aja. Hah? Iya, pendekin lagi ya. Kutunya banyak Mudah. Mau dipotong pendek lagi nggak? Hah? Nanti kan tumbuh. Mau nggak? Mau dipotong pendek apa mau dibersihin kutunya? Hah? Dibersihin kutunya. Ya nanti dibersihin ya. Sama mbaknya ya. Pakai peditok, oke? Tuh kamu kayak gitu dong, nurut. Baik semuanya. Ini saya bawa dari Jawa loh semuanya. Kamu deket saya bawa, tapi kamu paling nggak bisa nurut sama kita. Kita padahal ngasihnya baik. Kayak siapa? Santi makan, Santi ini, tapi kamu paling aduh bingung juga, paling suka berontak. Mau sampai kapan? Enggak, saya pulang-pulang mau setahun 2 tahun. Kalau kamu masih kayak gini ya udah biarin aja. Kalau kamu berusaha kabur lagi, saya taruh di Bekasi lagi. Biarin di tempat yang kemarin. Keluarga kamu juga udah setuju kok di Pak Haji Marsan. Biar barengan sama 500 orang di sana. Kalian mau nggak nanti sama 500 orang di sana? Gak mau kan? Selesai di sini. Mau. Itu kok nggak dibuka gelangnya? Gelangnya dibuka, gelang rumah sakitnya. Nggak ada gunting ya Pak? Ini digunting. Tadi kenapa mau kabur? Hah? Antar ke Pak Haji Marsan ya, abis ini ya. Saya antar ya. Ntar saya bilang sama keluarga kamu, mendingan di Pak Haji Marsan. Gak berani kita ngerawat kamu kalau di yayasan kita, kalau masih suka kabur-kabur. Pegang, dibuang nanti. Hah? Telepon lo deh. Iya Mbak, ini si Santi kan abis keluar dari RSJ, terus dia bilang mau ke toilet, ternyata dia kabur tuh. Dia kan berusaha kabur. Ini titipin aja ke Pak Haji Marsan lagi. Oke, siap. Anterin aja ke Bekasi lagi dia. Iya teh. Sampai dia sadar, maksudnya Iya, untuk ngerti gitu, untuk paham dan nurut sama
yayasan. Kan kita nggak ngapa-ngapain kan, cuma ngobatin. Iya. Dia harus nurut minum obat teratur. Gitu ya. Ya Mbak, Iya, nanti Teh. Iya, abis Teh. ini langsung anterin aja ke Bekasi. Iya Teh. Ya, Siap. thank you. Ya udah ya, di Bekasi ya. Di Bekasi. Karena kalau di tempat kita ntar kamu kabur lagi. Jaminannya apa kamu gak kabur lagi? Hah? Jaminannya apa kamu gak kabur lagi? Gak bisa kan? Gak mau kan? Gak ada mau ada jaminan kan? Gimana kamu mau sembuh kalau kamu kayak gitu? Mana? Gimana? Gak mau sembuh? Hah? Gak mau pulang ya? Kamu sering ya? Ya udah ya guys, kita nanti ke rumah kita, ke yayasan. Kita antar Ibu siapa, Pak? Bu siapa? Munadiro. Ibu Munadiro sama Mudah. Nanti Santi kita titipin di Pak Haji Marsan ya. Biar akunya juga aman, kita semua juga tenang. Karena kalau pasien kabur itu pertanggungjawaban kita sama keluarga gimana gitu lah, aku gak habis pikir. Tapi ini benar-benar kondisinya Santi belum membaik ya. Kalau udah membaik itu pasti terlihatan dari gestur, dari perilaku. Terus dia mau minum obat dengan teratur. Dia menyadari bahwa ada ya sesuatu yang di dirinya dia yang dia harus sembuh gitu, ada motivasi sembuhnya. Gitu ya. Ya udah, nanti kita lihatnya seperti apa, ikutin terus guys. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you?